Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sidik. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan membawakan ceramah atau khutbah singkat mengenai Ramadan melatih kejujuran. Pertama-tama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan agar kita dapat hadir di acara khutbah singkat pada hari ini. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang mana syafaatnya akan kita butuhkan di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang terhormat, manusia dikenal sebagai makhluk moral yang perilakunya merefleksikan keyakinan hidup yang dianutnya. Dalam Islam, iman dan amal, keyakinan dan perilaku harus sejalan. Moral kemanusiaan yang tinggi merupakan manifestasi dari keimanan dalam hati manusia. Tidak ada fondasi moral yang lebih kokoh daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang filosof mengatakan, barang siapa mencari moral yang paling kokoh, dia tidak akan menemukannya kecuali dalam ajaran agama. Puasa Ramadan salah satunya melatih umat Islam akan pentingnya sifat jujur dan kejujuran. Secara universal, kejujuran diakui sebagai jantung moralitas kemanusiaan. Siapa saja, bangsa manapun, dan apapun keyakinannya, pasti menghargai kejujuran dan memandang kebohongan sesuatu yang buruk dan tercela. Kejujuran akan tetap bersinar walaupun di tengah tumpukan kebohongan dan kepalsuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyattaqullah wa la yaqulu qawlan sadidan, yang artinya, maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Quran Surah An-Nisa ayat 4. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam sejarah pribadi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelumnya diangkat menjadi Rasul dengan menerima wahyu pertama dari Allah, telah dikenal lebih dulu sebagai pribadi yang jujur, hingga di lingkungannya di Mekah digelari Al-Amin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, berpeganglah teguh dengan kebiasaan berkata benar. Sesungguhnya berkata benar mengantarkan kepada kebaikan. Kebaikan akan mengantarkan ke surga. Seseorang yang selalu berkata benar, dia akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang benar, dan jauhilah kebohongan. Sesungguhnya kebohongan mengantarkan kepada kejahatan. Kejahatan mengantarkan kepada neraka. Seseorang yang bisa berbohong, dia akan tertulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah sahabat Nabi, Khalifah Umar bin Khattab, ketika menguji kejujuran seorang anak gembala di Madinah 15 abad yang lalu, menarik direnungkan. Ia berkata, jualah kepadaku seekor anak kambingmu itu. Toh tuanmu di balik bukit sana tidak tahu. Kata saja kepada tuanmu, anak kambing itu telah dimakan serigala. Si anak gembala menjawab, kalau begitu, fa aina Allah? Artinya, di mana Allah? Khalifah Umar langsung mengajak anak gembala yang telah lulus ujian kejujuran itu untuk bersama-sama menemui tuannya. Khalifah Umar menembus kemerdekaan anak itu
dari perbudakan dan menjadikannya manusia merdeka. Kemudian di zaman sekarang, pemerintah yang bersih dan berwibawa untuk kesejahteraan rakyat membutuhkan ketegaknya kejujuran dan mental kenegaraan pada semua aparatur penyelenggara negara. Kejujuran para ilmuwan sangat dibutuhkan sebagai penunjuk arah kemajuan bangsa dan negara. Negara hukum yang dicita-citakan oleh para pendiri membutuhkan kejujuran pada penegak hukum untuk mewujudkannya. Karena kehidupan demokrasi konstitusional takkan terwujud tanpa kejujuran. Kesepakatan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia membutuhkan semua elemen bangsa agar mendatangkan keberkahan dalam kemajuan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam upaya membangun masyarakat yang jujur sebagai landasan terbentuknya bangsa dan negara, harus memiliki budaya kejujuran. Diperlukannya pembentukan pribadi-pribadi jujur sejak dari dalam keluarga. Perbaikilah akhlak bangsa haruslah dimulai dari penguatan keimanan dan kebudayaan kejujuran. Krisis kejujuran ini akan berdampak luas di tengah masyarakat, karena krisis kejujuran menyuburkan praktik korupsi yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Karena kelihayan yang membuat lingkaran kebohongan, sebagian perbuatan korupsi, kolusi dan suap tidak tersentuh oleh hukum. Akan tetapi, orang beriman yakin bahwa di akhirat, di yaumil mahsyar, semua kebohongan dan kepalsuan akan dibuka di hadapan mahkamah Allah dan disaksikan oleh seluruh umat manusia tanpa ada yang ditutup-tutupi. Pembudayaan kejujuran bukan hanya membutuhkan pengetahuan, tetapi perlunya keteladanan, keberanian, dan integritas yang konsisten. Kejujuran tidak cukup sekadar slogan, tapi harus tertanam menjadi karakter dan kultur masyarakat. Kejujuran tidak selalu berbanding lurus dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, menyangkut kualitas pribadi dan karakter. Ibadah mahdoh juga yang diwajibkan dalam Islam mendidik setiap muslim menjadi pribadi yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur dengan diri sendiri dan jujur dengan masyarakat sekelilingnya. Salat, zakat, puasa dan haji mendidik manusia agar menjadi pribadi yang jujur dan ikhlas. Dan tujuan itu harus sejalan dengan misi kerisalahan Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki akhlak manusia. Dan oleh karena itu, marilah kita membudayakan kejujuran dalam membangun masa depan yang lebih tentram, lebih maju, dan lebih sejahtera dari yang dirasakan selama ini. Sebuah pesan dari sahabat Nabi, Khalifah Utsman bin Affan, patut direnungkan. Ia berkata, tidak seorang pun yang menyembunyikan suatu rahasia di dalam hatinya, kecuali Allah akan menampakkannya pada raut wajahnya atau melalui perkataannya. Mungkin khutbah singkat itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian dari saya.